Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatul iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kepada Allah, di malam hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat waktu luang. Begitu pula rahmatnya berupa ketundukan hati, kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, mencatatnya kita pada majelis di malam hari ini dapat tergolong di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Selawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan majelis fikih kita, yang mana kita sampai pada bahasan haid dan nifas. Bahasan ini ayuhal ikhwah adalah bahasan yang juga menjadi bahan cemoohan orang-orang yang menentang dakwah kita, dakwah sunnah. Sampai-sampai Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika mensyarah masail jahiliyah, beliau menyebutkan ada di antara tuduhan, ada di antara laqab atau gelar-gelar yang orang-orang fasik tujukan kepada kita. Haula ulama'un haid wa ulama'un nifas. Mereka itu adalah ulama-ulama haid, ulama-ulama nifas. Yani orang-orang yang belajar tentang haid, belajar tentang nifas, belajar tentang apa? Hukum-hukum Islam yang mendasar. Karena bagi mereka dikatakan orang alim, dikatakan orang yang paham dan pandai adalah orang yang belajar tentang fikih waqi', fikih kontemporer. Yang dibahas adalah tentang bagaimana memajukan ekonomi bangsa, bagaimana mengakali diskonto, bagaimana kemudian mengakali saham dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa dengan kita mempelajari Islam secara bertahap dari dasar, inilah yang kemudian membuat seseorang memiliki pemahaman yang utuh, memiliki pemahaman yang kokoh. Karena tidaklah sesuatu dikatakan kuat melainkan dasarnya kuat. Baik. Pada pertemuan lalu kita telah membahas muqaddimah haid dan juga nifas. Kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, yakni apa itu haid dan apa itu nifas. Telah kita jelaskan pula bidayatu waqtil haid wa nihayatuh, permulaan waktu haid dan juga akhir waktu haid. Di mana permulaan waktu haid disampaikan oleh para ulama, yakni minimal berusia berapa tahun? 9 tahun. Dan kita nukilkan pula kisah bagaimana di zaman dahulu, tepatnya di Mesir, ada seseorang yang dia telah berstatus menjadi jiddah, menjadi nenek di usia 21 tahun. Ini adalah permulaan waktu haid. Disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Idza balagatil jariyah tis'a sinin fahiya imra'atun." Kalau di sana budak kecil atau gadis kecil sudah berusia 9 tahun, fahiya imra'atun, maka dia adalah wanita dewasa. Adapun nihayah, adapun batas akhir
adalah ketika berusia 50 tahun. Dalilnya juga perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Idza balagatil mar'ah khamsina sanah kharajat min haddil haid." Kalau seorang wanita ini sudah mencapai 50 tahun, sudah keluar dari batasan haid. Catatannya adalah, telah kita sampaikan pada pertemuan lalu, apa yang disampaikan oleh Aisyah ini alal aghlab, secara umum saja. Ada di sana wanita yang dia sudah haid usia 8 tahun. Gadis kecil haid di usia 8 tahun ada. Entah kemudian pengaruh hormon, pengaruh makanan, atau pengaruh lingkungan. Dan ada pula di sana seorang wanita yang dia sudah selesai haid belum genap 50 tahun. Ketika mungkin sudah lama menjanda, tidak menjaga tubuhnya, tidak olahraga, asupan gizi dan nutrisi kurang, bisa saja. Sangat-sangat mungkin. Sehingga kita sampaikan apa yang dinukilkan oleh para ulama. Perkataan dari Aisyah radhiyallahu an, alal aghlab, secara umum saja. Adapun batas minimal dan batas maksimal, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau di sana mazhab Syafi'i, batas minimal haid atau waktu minimal haid 1 hari 1 malam, lailah wahidah. Adapun menurut mazhab Hambali, tidak ada batasan yang jelas. Secara waktu tidak bisa kita katakan sehari atau setengah hari, tapi dilihat dari tamyiz baina dammil haid wa ghairi, membedakan antara darah haid atau darah selain haid. Seandainya kemudian cuma sesaat saja, yakni pagi keluar darah, menjelang zuhur atau bahkan zuhur sudah tinggal bercak-bercak saja, selebih itu sudah hilang. Dan ketika memang sudah dilihat, dicek berulang-ulang tidak ada, maka menurut Hambali sudah selesai haid. Adapun batas maksimal, demikian pula terjadi silang pendapat. Di antara pendapat dari Syafi'iyah bahwa maksimal haid 15 hari. Adapun madhab Hambali dan begitu pula jumhur ulama, tidak ada kepastian, melainkan dengan tamyiz, melainkan dengan meneliti, melainkan dengan membandingkan bagaimana darah haid ini sudah berhenti atau sudah usai. Kalau memang di hari ke-16 darah yang keluar masih bercirikan darah haid, ya sudah masih haid. Ini menurut madhab Hambali, dan ini termasuk pendapat yang dikuatkan oleh nukhbah minal ulama, oleh sekumpulan ulama yang menyusun kitab Al-Fiqhul Muyassar. Subhanallah. Baik. Berikutnya berkaitan dengan keumuman waktu haid, ghalibul haid. Kita sampaikan pula pada pertemuan yang lalu bahwa secara umum haid ini berkisar antara sit atau sab'ul ayyam, 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Maka kalau kelak antum menikah atau yang sudah menikah mendapati istrinya haid 6 atau 7, maka inilah secara umum kebiasaan wanita haid dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Maka ketika ada yang mengatakan sekarang haid ini lebih cepat karena makanan, sekarang haid ini lebih lama karena makanan, ini tidak bisa kita pastikan 100% kebenarannya. Mungkin karena makanan mempengaruhi hormon, ada pengaruhnya, tapi tidak pun signifikan. Nabi SAW mengatakan kepada Hamnah bintu Jahsh, beliau mengatakan,
takhayyadi fi ilmillah sittata ayyamin aw sab'ah. Terimalah status dirimu sebagai wanita yang haid atas izin Allah selama 6 hari atau 7 hari. Thumma ghtasili wa salli arba'atan wa isrina yawman. Kemudian salatlah selama hari-hari sisanya, yakni kurang lebih 24 atau 23 hari. Berarti haid yang normal antara 6 hari atau 7 hari sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun kalau di sana karena faktor lain seperti karena KB, suntik dan lain sebagainya yang sifatnya hormonal, memang hal ini berpengaruh. Memang hal ini berpengaruh. Baik, kita masuk pada bahasan berikutnya, yakni bahasan yang keempat, ma yahrumu bil haid wan nifas, apa-apa yang diharamkan ketika haid dan juga ketika nifas. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama di sini. Setidaknya ada 8 hal. Yang pertama, yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas, al-wad'u fil farj. Apa itu al-wad'u? Al-wad'u ay an-nikah. Al-wad'u itu nikah. Maksudnya apa? Jima, berhubungan suami istri. Insyaallah ini menjadi sesuatu yang kita pahami bersama. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah mengatakan fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah istri-istri kalian saat sedang haid, wala taqrabuhunna hatta yadhurn, dan janganlah kalian dekati mereka hatta yadhurn, sampai mereka suci. Dengan turunnya ayat ini, Nabi SAW juga mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Kalau sedang haid, lakukan segala sesuatu dalam rangka istimta', lakukan segala sesuatu dalam rangka apa? Bernikmat-nikmat, bermesra-mesra dengan pasangan, illa nikah, kecuali nikah. Kecuali apa? Kecuali jima. Maka silahkan dengan istri, kalau kemudian hendak bercanda, hendak kemudian mungkin makan bersama, saling suap dan lain sebagainya, tidak ada problem dengan itu semua. Berbeda dengan wanita di zaman jahiliyah. Sebagian athar mengatakan bahwa dahulu di zaman jahiliyah, tatkala istri-istri mereka sedang haid, dicampakkan. Apa? Dicampakkan. Tidak diberikan kasih sayang, tidak diberikan perhatian. Makan mungkin diberikan ala kadarnya. Berbeda ketika mereka para wanita-wanita tidak haid. Maka Islam tidak demikian. Islam melarang hal demikian. Taib. Yang kedua, termasuk hal yang dilarang saat wanita sedang haid dan nifas, at-talaq. Talak, cerai. Ini tidak boleh. Berkebalikan dengan apa-apa yang menjadi keyakinan sebagian di antara kita. Sebagian masyarakat mengatakan kalau sedang haid tidak ada masalah dicerai. Yang tidak boleh saat hamil. Ini sesuatu yang terbalik. Ketika sedang haid tidak boleh pisah. Ketika sedang hamil boleh pisah. Ini keyakinan terbalik yang ada di masyarakat kita. Allah Ta'ala berfirman dalam hal ini, yakni dalam surat At-Talaq, Allah mengatakan fatalliquhunna li'iddatihin, maka hendaklah kalian ceraikan mereka di saat mereka bisa menghadapi iddahnya. Hal ini terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an
menceritakan kepada Nabi apa yang terjadi pada rumah tangga anaknya. Siapa anaknya Umar bin Khattab? Siapa anaknya Umar bin Khattab? Ibnu Umar. Ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar. Umar bin Khattab menceritakan bagaimana Abdullah ibnu Umar menceraikan istrinya ketika sedang haid. Disampaikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan murhu falyuraji'ha, perintahkan ia, yakni Umar suruh merintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk kembali istrinya. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ini sudah ditetapkan oleh syariat. Ini garisnya. Baik. Dan hal ini tidak berlaku ketika khulu. Perhatikan. Ini tidak berlaku ketika khulu. Di antara perbedaan antara talak dan khulu, salah satunya ini. Kalau talak, ini nggak boleh terjadi di saat haid. Tapi khulu, sebagian ulama membolehkannya. Dan ini termasuk pendapat yang kuat. Jadi khulu ketika kemudian sang istri mengajukan cerai, meminta pisah dengan suaminya, sembari mengembalikan mahar yang dulu diberikan kepadanya, boleh, walaupun dalam kondisi haid. Baik. Berikutnya yang ketiga, termasuk di antara hal yang terlarang bagi wanita haid dan nifas adalah as-salah, salat. Insyaallah sesuatu yang telah kita ketahui bersama pula. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaish, beliau mengatakan idza aqbalatil haidah fada'is salah. Kalau haidmu datang, fada'is salah, maka tinggalkan dulu salat. Jangan salat dulu. Baik. Begitu pula hal ini terjadi pada hal yang dihukumi seperti salat. Apa itu? At-tawaf. Maka poin berikutnya, termasuk hal yang terlarang bagi wanita saat haid, tawaf. Karena hukum tawaf sama seperti salat. Subhanallah. Ini hawanya yang dingin atau Anda yang memang kurang sehat ini? Antum ngerasa dingin tak? Masya Allah. Khafif ya Aldi. Kecilkan, nah. Baik. Tawaf disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tawaf kassalah. Tawaf itu seperti salat. Hanya saja boleh berbicara di dalam tawaf. Tapi sama, harus suci dan lain sebagainya. Dan hal ini terjadi tatkala Aisyah radhiyallahu anha sedang berhaji dan Aisyah pun kemudian haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil bait hatta tadhuri." Lakukan olehmu wahai Aisyah apa-apa yang biasa dilakukan oleh haji, kecuali tawaf di Baitullah. Maka lakukan apa-apa yang menjadi rukunnya haji. Mabit, faddal. Tapi ketika kemudian tawaf, enggak. Lempar jamarat, faddal.
Tapi ketika tawaf, enggak. Taib. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, di antara yang terlarang bagi wanita saat haid adalah as-saum, puasa. Insyaallah sesuatu yang ma'ruf pula. Nabi SAW mengatakan, alaysa ihdakunna idha hadat lam tasumu wa lam tusal. Bukankah salah seorang di antara kalian ketika datang haid, dia tidak puasa dan juga tidak salat? Nah, insyaallah dari 5 poin pertama yang kita sampaikan adalah perkara yang la khilafa fihi. Tidak ada perselisihan dari kalangan para ulama tentang hal tersebut. Ijma' semuanya. Adapun berikutnya, poin yang keenam, ini juga termasuk perkara-perkara yang dilarang bagi wanita saat haid tetapi diperselisihkan oleh para ulama, yakni qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Disebutkan di sini, wa huwa qaulu katsir min ahli al-ilm min as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum, lakin idza ihtajat ila al-qiraa'ah ka'anna tahtaj ila muraja'ah min hifdhihi hatta la yunsa aw ta'limul banat fil madrasah aw ghairiha fa in lam tahtaj fala taqra wa in ihtaja faqra. Disebutkan larangan untuk membaca Al-Quran ini adalah pendapat dari jumhur para ulama. Banyak ulama yang berpendapat dengan hal ini, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in dan setelah mereka. Namun ketika memang ada hajat untuk membaca Al-Quran, seperti seorang ibu mengajari anaknya yang homeschooling misalkan, ngajari anaknya, bukan berarti kalau kemudian homeschooling ibunya ini libur 6 hari, 7 hari, apalagi kalau yang libur karena haidnya ini sampai 9 hari, maka 9 hari anaknya enggak murojaah. Enggak juga. Boleh. Ini termasuk hajat. Atau seorang wanita yang dia murojaah, dia mengulang kembali hafalannya hatta la yunsa, agar dia tidak lupa. Ini sesuatu yang boleh. Baik. Namun perlu dicatat bahwa hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang haid berbeda dengan hukum membaca Al-Quran bagi yang sedang junub. Hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran berbeda dengan hukum orang yang junub membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bagi wanita haid tidak dianjurkan, tetapi boleh kalau ada hajat, seperti ngajari anaknya, apalagi anaknya salah, membaca Al-Qurannya salah, maka diingatkan oleh ibunya, atau ibunya ketika kemudian memang murojaah, tidak ada masalah. Tetapi kalau junub, maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran, laki-laki ataupun perempuan. Dan di antara sebabnya mengapa jumhur ulama mengatakan demikian, karena status junub dengan haid atau status junub dengan nifas, walaupun sama-sama berhadath besar, tetapi junub mudah hilangnya. Junub bisa mudah untuk dihilangkan status tersebut, mandi selesai. Tapi tidak dengan wanita haid. Wanita haid mau dia mandi sehari 5 kali pun tetap haid. Yang ada malah flu nanti. Baik. Berikutnya poin yang ketujuh.
Di antara perkara yang terlarang dalam kondisi haid dan nifas, yakni massul mushaf, memegang mushaf, menyentuh mushaf. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, yakni tidaklah yang menyentuhnya melainkan hamba-hamba al-mutahharun, hamba-hamba yang disucikan. Walaupun kalau kita lihat pada tafsir surat Al-Waqi'ah ayat 79 ini, di sana ada pendapat mengatakan bahwa al-mutahharun humul malaikah, bahwa orang-orang yang disucikan ini maksudnya adalah para malaikat. Tetapi ini merupakan pendapat jumhur para ulama, memegang mushaf termasuk sesuatu yang terlarang saat haid dan nifas. Pertanyaannya sekarang, apa yang disebut dengan mushaf? Apa yang disebut dengan mushaf? Apakah kemudian Quran seperti yang mungkin kita lihat Quran Madinah? Apakah ini mushaf? Lalu bagaimana perbedaannya dengan Al-Quran terjemah dengan berbagai mereknya, Syamil lah, Tibyan lah, apalagi dan lain-lain? Apakah kemudian kedua hal ini sama? Jawabannya tidak. Yusamma mushaf, disebut mushaf ketika di dalamnya kalamullah faqat duna terjemah, kalamullah saja tanpa ada terjemah. Begitu pula tanpa ada tafsir. Tapi kalau di sana ada tambahan seperti tafsir dan lain sebagainya, la yusamma mushafan, tidak disebut dengan mushaf. Makanya ketika seseorang telah berumah tangga, hendaknya termasuk hal yang wajib harus ada adalah buku-buku tafsir. Buku-buku tafsir. Sehingga bagi istri, para wanita yang sedang haid dan ingin murajaah, ia bisa membuka tafsir. Imma itu tafsir Ibnu Katsir, imma itu tafsir Jalalain. Yang jelas pasti di sana ada lafal Al-Qur'annya, dia pun bisa memegang hal tersebut. Di antara dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim surat kepada Raja Heraklius. Beliau mengatakan min Muhammad, dari Muhammad, ila Malikil Herakl, kepada Raja Heraklius. Lalu disebutkan di sana ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama kalau di sana ada lafal selain ayat Allah, selain kalamullah, tidak ada masalah dipegang oleh orang yang notabene tidak suci. Raja Heraklius kala itu belum masuk Islam. Dan ketika menerima surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada ayat Al-Qur'an, ini dijadikan dalil bahwa boleh bagi orang yang statusnya bukan muslim, tidak suci, untuk memegang Al-Qur'an selama bukan mushaf. Baik. Berikutnya, yang ke-8, di antara hal yang terlarang bagi wanita haid dan juga nifas adalah dukhulul masjid wal lubthu fih, masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la uhillal masjid al junub atau li junubin wala haidin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang li junubin, orang yang junub, wala haidin, dan juga wanita yang haid. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud. Yang perlu dicatat adalah
lafal dari dukhulul masjid wal lubthu fih, masuk ke dalam masjid dan berdiam diri. Sehingga kalau kemudian melintas atau kemudian ada perlu di sana, tidak ada masalah. Melintas bagaimana? Ya melintas masjid. Ada perlu misalkan bagaimana? Misal semalam ikut kajian. Kajian apa? Kajian malam Sabtu di FEUII. Belum haid. Qadarullah ada tas yang tertinggal. Besok pada subuh, akhwat yang hari ini hadir, yang malam ini hadir, besok haid. Sementara barang yang tertinggal di Al-Muqtasidin penting, maka di waktu duha atau di waktu duhur dia masuk ke dalam masjid mengambil apa yang tertinggal, boleh. Yang tidak boleh itu masuk dan berdiam diri. Kalau karena hajat boleh. Kalau karena hajat boleh. Berdiam diri ini maksudnya bagaimana? Siang-siang panas, tak ngadem di FEUII. Ngadem di mana? Al-Muqtasidin. Ini yang keliru. Tujuan masuk masjid apa? Ngadem. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Di antara dalil lainnya pula bolehnya wanita yang melintasi masjid atau berhubungan dengan masjid karena hajat adalah seorang sahabiah yang memiliki kebiasaan kala itu, yakni membersihkan halaman Masjid Nabawi. Wanita ini selalu rajin dengan niat pribadinya untuk membersihkan halaman masjid dan juga masjid. Nabi mengetahui hal tersebut. Ketika suatu saat didapati Nabi tidak melihat wanita tersebut, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Aina hiya?" Mana wanita yang biasa membersihkan halaman sekitar masjid? Para sahabat mengatakan, "Qad tuwfiyat." Ia telah meninggal. Poinnya adalah, yang perlu digarisbawahi adalah Nabi tahu bahwa wanita tersebut senantiasa membersihkan masjid. Walam yamna'ha, dan Nabi tidak melarangnya. Karena memang sekedar kemudian melintas, bermuamalah, lewat dan lain sebagainya boleh, selama tidak mengotori masjid dengan najis darah haidnya. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kita masuk pada bahasan berikutnya, yakni berkaitan dengan apa-apa yang menjadi konsekuensi wajib dari haid. Ma yujibuhul haid, apa-apa yang diwajibkan dan menjadi bagian dari haid. Yang pertama, bagi wanita yang haid diwajibkan mandi. Maksudnya pasca haid, setelah haid. Nabi SAW mengatakan, Da'is salah qadral ayyami allati kunti tahidna fiha thumma ghatasili wa salli. Tinggalkan salat di hari-hari di mana engkau sedang haid, lalu mandi dan salatlah setelahnya. Maka bagi wanita yang haid ada konsekuensi yang menanti, yakni mandi. Dan mandi ini yang membuat status haidnya hilang. Ketika Nabi SAW atau Allah Ta'ala berfirman, hatta yadhurna, sampai mereka suci. Bagi lelaki yang kemudian ingin menjimai wanitanya, suami yang ingin berhubungan dengan istrinya, ketika istrinya selesai haid, tidak serta-merta boleh, harus mandi dulu. Kalau dia selesai haid, sudah tidak keluar darah haidnya,
tapi belum mandi, tidak boleh dijamah. Tidak boleh dijamah. Konsekuensi mandi adalah konsekuensi yang wajib. Yang kedua, di antara konsekuensi wajib dari haid adalah bulugh alias baligh. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu shalah haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima seorang wanita yang dia sudah haid, sudah dewasa, illa bi khimar, kecuali dengan penutup kepala. Kecuali dengan penutup kepala alias dengan aurat yang tertutup sempurna. Kalau masih anak gadis, belum haid, khair, tidak ada masalah. Ketika kemudian di sana salatnya masih tidak sempurna, dalam hal menutup aurat masih ada yang terbuka, ngajari anak salat masih pakai celana, misalkan anak gadis belum haid, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian sudah haid, Allah tidak menerima kecuali bi khimarin, kecuali yang sudah memakai penutup kepala. Yang ketiga, di antara konsekuensi wajib dari haid adalah al-i'tidadu bih, masa iddah yang dihitung dengan haid. Ketika masa iddah bagi wanita yang sudah haid dan wanita yang tidak hamil, tolak ukurnya adalah haid. Kalau wanita yang belum haid atau wanita yang sudah tidak haid, belum haid berarti anak kecil, wanita yang sudah tidak haid berarti menopause, masa iddahnya ketika memang ada ikatan pernikahan lalu kemudian ditalak, masa iddahnya adalah 3 bulan. Ada anak kecil nikah umur 8 tahun, belum haid, lalu kemudian dicerai oleh suaminya, masa iddahnya berapa? 3 bulan, karena belum haid. Begitu pula yang menopause, usia 60 tahun cerai, waliyadzubillah, sudah tidak keluar darah haidnya, maka masa iddahnya 3 bulan. Tapi bagi wanita yang haid, maka inilah yang menjadi tolak ukur iddahnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru'. Bagi wanita yang ditalak hendaklah dia menahan diri sampai 3 kali quru', 3 kali suci, 3 kali haid. Walaupun di sini ada silang pendapat, apakah 3 thalathata quru' ini 3 kali haid atau 3 kali suci? Kalau 3 kali suci berarti 3 kali selesai haid. Tapi kalau 3 kali haid berarti 3 kali permulaan haid sudah selesai iddahnya. Tapi ini bukan menjadi bahasan kita di malam hari ini. Dan yang keempat, di antara konsekuensi wajib dari haid adalah al-hukmu bi bara'atir rahim fil i'tidadi bil haid, yakni keputusan hukum tentang bebasnya rahim. Ketika dia haid berarti dihukumi rahimnya bersih, berarti dihukumi rahimnya bersih. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan kumandang azan dahulu. Selesai kumandang azan, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya wanita itu udah akhir-akhir haid, jadi ngeplek gitu, keluar sedikit-sedikit, terus juga pembaliknya mungkin aman gitu, apakah tetap boleh gitu ketika masuk masjid, ikut kajian di dalam masjid, apa hukumnya, boleh apa tidak? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika ada wanita yang sudah di penghujung masa haidnya atau di penghujung waktu haidnya?
sudah di hari ke-5 ketika mungkin 6 hari, sudah di hari ke-6 ketika mungkin 7 hari. Sudah tinggal flek saja yang keluar. Apakah wanita yang demikian ini boleh duduk di majelis taklim di masjid? Tentunya dengan memastikan tidak ada flek yang mengotori atau menajisi masjid. Apakah yang demikian boleh? Wallahu a'lam bishawab. Ana lebih condong pada pendapat di zaman sekarang hendaknya dihindari. Ana lebih condong pada pendapat di zaman sekarang hendaknya dihindari. Karena kalau memang itu untuk majelis taklim, di sana ada media yang bisa sifatnya sebagai badal bagi wanita yang haid ataupun nifas. Kecuali kalau memang di sana ada perkara yang urgent, seperti tadi dompet ketinggalan. Padahal perkara penting di situ, ada surat-surat, kartu dan lain sebagainya. Nah, ini lain cerita. Tapi kalau kemudian taklim, wallahu a'lam bishawab, ana pribadi lebih condong pada pendapat lebih baik tidak sampai ia selesai. Walaupun tidak ana pungkiri di sana ada pendapat yang mengatakan boleh. Selama dia bisa menjaga tidak menajisi masjid dan lain sebagainya. Ada pendapat yang demikian dan termasuk pendapat yang kuat. Tapi wallahu a'lam bishawab, biar ini juga menjadi motivasi bagi para suami untuk apa? Duduk di majelis ilmu ngajari istrinya. Apalagi suami ini ngajari istrinya. Kadang suami ini karena mungkin males, aras-arasan dan lain sebagainya, ngajari istrinya, cuma nyuruh istrinya ayo ikut kajian. Ditanya suaminya gimana hukum haid dan nifas, ayo ikut kajian ke Al-Muqtasidin. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin tidak jelaskan. Nah, ketika kemudian sang istri ini haid, dia bisa di rumah, dia bisa menyimak suaminya yang datang. Nanti kemudian sampai di rumah murojaah bareng. Ini jadi ibadah tersendiri. Nah, anak sambil ngompor-ngompor yang masih jomblo ini. Nah, tayyib. Ada lagi pertanyaan dari akhwat? Tidak ada? Masya Allah. Masalah junub ya, kalau orang junub itu istilahnya terus megang mushaf itu boleh nggak? Orang junub megang mushaf. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketika tadi kita jelaskan bahwa wanita yang haid dianjurkan tidak membaca Al-Quran kecuali keadaan hajat. Berarti boleh kalau memang mau murojaah lupa terhadap mungkin surat sekian, ayat sekian, dan lupanya memang lupa benar-benar, bukan hanya lupa ini di pojok kanan atau pojok kiri bawah, bukan seperti itu, memang benar-benar lupa, maka dia boleh buka, tidak ada masalah dengan itu. Tapi tidak dengan junub. Kenapa? Karena junub mudah untuk dihilangkan. Nah, dengan penjelasan ini, bagaimana hukum yang junub memegang mushaf? Kalau membaca saja tidak boleh, begitu pula memegang. Kalau membaca tidak boleh, maka begitu pula memegang. Yang dikatakan sebagai ibadah itu membaca atau megang. Yang dikatakan sebagai ibadah, membaca mushaf atau megang mushaf? Baca atau megang? Baca. Kita tidak mengenal bagaimana ketika orang misal mungkin meletakkan mushaf keliru atau mungkin tidak sengaja kesenggol, lalu kemudian mushaf dielus-elus, didekap di dada, dicium 3 kali, harus 3 kali, nggak boleh 4 kali. Kalau 4 kali nanti kebanyakan dan lain sebagainya. Kita tidak kenal dengan istilah seperti itu. Tidak ada dalam akidah kita, tidak ada dalam apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memegang mushaf bukan ibadah, membacanya yang ibadah. Nah, ketika kemudian yang demikian ini terlarang, begitu pula upaya untuk bisa
membaca Al-Quran dengan memegang, ini pun terlarang. Ini pun terlarang. Walaupun catatannya adalah terlarang ketika bila haidin, terlarang ketika tidak ada sekat, megang begini saja, tidak boleh. Tapi kalau kemudian di sana karena ada hajat harus memegang mushaf, maka ia kemudian apa? Melapisinya dengan sarung tangan atau bersamaan dengan yang lain. Dia mau memindahkan buku-buku termasuk mushaf, maka mushaf dia letakkan di antara tumpukan buku, ia angkat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada pertanyaan. Saya wanita 42 tahun, statusnya single parent karena suami meninggal. Rahimahullah. Setelah suami meninggal, haid yang keluar lebih banyak dan lebih lama selesainya, bisa 8 atau 9 hari. Taib, semoga bukan karena beban pikiran. Di hari ke-7 biasanya bersih, semalam saja, tapi di hari 9 keluar lagi, tidak banyak tapi tetap keluar. Dan insya Allah ketika keluar, teksturnya, warnanya pasti berbeda. Jadi saya salat setelah hari ke-11. Bolehkah yang seperti itu memastikan sudah tidak ada lagi darah yang keluar? Jawabannya tidak demikian. Ketika memang sudah selesai haid, sudah tidak keluar, lalu Anda pun juga sudah mandi dan sudah jeda, terpotong 1 hari, terpotong 2 hari apalagi, maka yang demikian dihukumi haidnya tuntas. Yang demikian dihukumi haidnya tuntas. Dan demikianlah dijelaskan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Yang kemudian dihukumi tidak tuntas ketika di hari ke-7, biasanya 7 hari, di hari ke-7 kok qadarullah sampai hari ke-7 malam masih ada fleknya, walaupun mungkin fleknya sedikit, bahkan kemudian di hari ke-8 pagi masih ada, baru di hari 8 siang sore sudah hilang, maka dihukum yang demikian ini bisa 8 hari. Karena apa? Karena berkelanjutan tanpa jeda. Tapi selesai di hari ke-7 bersih, sehari bersih, 2 hari bersih, kok keluar lagi, maka ini tidak dihukumi darah haid. Ini masuknya darah istihadah. Maka yang tadi kita katakan, insya Allah teksturnya pasti berbeda. Teksturnya pasti berbeda, baik itu dari aromanya, dari warnanya, dan lain sebagainya. Maka yang demikian ini tetap saja salat karena istihadah, bukan darah najis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin ayol ikhwah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan melahirkan keberkahan untuk diri kita semua, sehingga ketika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga segera Allah sembuhkan karena keberkahan dari majelis ilmu ini. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat dan belum Allah kabulkan, semoga segera Allah kabulkan hajat-hajatnya karena keberkahan dari majelis ilmu ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.